Selamat berjumpa kembali adik-adik, mudah-mudahan mohon jumpa dalam keadaan sehat. Ayo tetap semangat belajar fisika dalam rangka meraih cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kali ini Pemade ingin melanjutkan pembahasan mengenai optik fisis khusus tentang diffraksi, di mana kalian telah pelajari sebelumnya yaitu peristiwa interferensi. Materi ini masih saling terkait. Mari kita simak penjelasannya bersama-sama. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan sesuai dengan pembahasan yaitu diffraksi. Diffraksi merupakan salah satu sifat daripada gelombang, di mana diffraksi itu adalah penyebaran cahaya atau gelombang setelah melewati celah atau penghalang. Bisa juga dipisahkan bahwa diffraksi adalah penyimpangan cahaya dari jalur garis lurus ketika cahaya lewat melalui celah atau di sekitar rintangan. Lihat gambar yang paling kiri atas. Adapun beberapa contoh daripada peristiwa diffraksi dalam kehidupan sehari yaitu pada hologram, terjadinya corona matahari atau bulan, air mengalir dari celah yang sempit, kemudian pada compact disk. Mari kita lihat materi selanjutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan diffraksi pada celah tunggal. Pada diffraksi celah tunggal, sumber cahaya yang merambat hanya melewati satu celah saja. Contohnya cahaya laser yang ditembakkan pada celah tunggal. Rumus diffraksi pada celah tunggal berbalik dengan seperti pada interferensi celah ganda. Nah, di sini lihat bahwa celah tunggal lebarnya D, layar berjarak L dari celah tunggal. Nah, itu untuk celah tunggal dimulai dari pola pusatnya itu adalah gelap. Nah, dilihat hasil pola diffraksi yang berjarak Y daripada gelap pusat. Nah, itu akan terjadi gelap bila selisih lintasan optiknya itu D sin theta merupakan bilangan bulat kali lambda. Lihat rumus yang kanan. Nah, untuk pola terang pada layar, bila selisih lintasan optiknya D sin theta sama dengan 2M plus 1 kali setengah lambda, di mana M itu bilangan bulat. Jadi, ingat bahwa untuk sudut-sudut kecil nanti, sin theta sama dengan theta sama dengan Y per L. Ingat rumus interferensi sebelumnya. Nah, di mana D ini adalah lebar celah dalam meter, lambda panjang gelombang dalam meter, M itu order urutan gelap atau terang. Jadi nanti kalau M-nya 0 untuk gelap, itu berarti dia gelap pusat. Kalau M-nya 1, berarti dia gelap pertama. Demikian untuk terang. Untuk terang pertama, M-nya 0. Dan seterusnya. Mari kita lihat contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik kita lihat contoh soal berikut untuk meningkatkan pemahaman tentang diffraksi pada celah tunggal. Seberkas saya lewat celah sempit dan menghasilkan terang kedua dengan sudut diffraksi 30. Apabila lebar celah 2,4 mm, berapa panjang gelombang cahaya yang digunakan. Jadi data yang ada diketahui M-nya 1, θ-nya 30 derajat, D-nya 2,4 10 pangkat meter. Ditanyakan lambdanya berapa. Ingat rumus sebelumnya, pola terang untuk celah tunggal, D sin theta sama dengan 2M plus 1 kali setengah lambda. Atau bisa diserangkan menjadi D sin theta sama dengan M plus setengah kali lambda. Masukkan angkanya. 2,4 10 pangkat 6 kali sin 30 sama dengan 3 per 2 kali lambda. Jadi 1 tambah setengah, 1 setengah, 3 per 2. Atau 2,4 10 pangkat 6 kali sin 30 setengah sama dengan 3 per 2 lambda. Coret setengahnya. Jadi lambda sama dengan 0,8 10 pangkat 6 meter atau 8.000 angstrom. Jadi begitu adik, tidak sulit. Mari kita lihat contoh berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lihat contoh soal yang lain masih berkaitan dengan celah tunggal. Ada celah tunggal lebarnya 0,8 mm dan jarak pusat gelap ke gelap kedua 1,8 mm. Panjang gelombang cahaya yang digunakan 4.800 angstrom. Berapakah jarak celah ke layar? Diketahui, ingat begitu mulai satuan harus dalam satu sistem. D sama dengan 0,8 10,3 meter, Y sama dengan 1,8 10,3 meter, lambda 4,8 10,7 meter, M-nya 2 untuk gelap. Ditanyakan L-nya berapa? Jawab, ingat rumus untuk gelap yaitu Y kali D per L sama dengan M kali lambda. Masukkan angkanya. 0,8
10/3 kali 1,8/3 per L sama dengan 2 kali 4,8/7. Temulah L-nya kalikan silang sekitar 1,5 meter. Jadi begitu adik, tidak sulit. Mari kita simak materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan di praksi pada kisi. Kisi adalah goresan-goresan sejajar pada plat kaca yang dapat dianggap sebagai celah. Pada di praksi kisi terdapat beberapa celah atau kisi dengan lebar yang sama, sehingga terbentuk pola gelap terang karena lebar celahnya sama. Beda fase antara celah pertama dengan kedua, cahaya kedua dengan ketiga, dan seterusnya juga bernilai sama. Sehingga nanti pada layar terjadi interferensi. Lihat gambar yang paling atas, ini ada kisi lebarnya D berjarak L dari layar, di mana nanti pada layar juga terjadi interferensi sesuai dengan seperti pola pada celah ganda. Jadi hasil diffraksi, nah pada layar itu untuk kisi, nah dimulai dari terang pusat. Sama juga hasil nanti polanya ke atas daripada terang pusat, dimulai dengan gelap pertama, terang pertama, dan seterusnya. Ke bawah juga begitu, dimulai dari gelap pertama, terang pertama, gelap kedua, dan seterusnya. Nah, hasil interferensi pada layar juga tergantung dari selisih lintasan optik. Nah, ingat, selisih lintasan optik yaitu D sin alfa untuk pola terang pada layar bilang bulat kali lambda. Nah, pola gelap pada layar, nah, D sin theta sama dengan 2 kali bilang bulat plus 1 kali setengah lambda. Ingat nanti bahwa juga nanti berlaku untuk sudut-sudut yang kecil, sin theta sama dengan tangan theta sama dengan Y per L. Di mana D itu adalah lebar celah, lambda itu panjang gelombang, M itu orde atau urutan terang atau gelap, mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Theta sudah diffraksi. D itulah per N, di mana N adalah jumlah kisi tiap satuan panjang. Jadi kita lihat tidak sulit. Jadi nanti kalau misalkan terang pertama itu M-nya 1. Itu terang pusat M-nya 0. Nah, kalau dia gelap pertama itu M-nya 0. Gelap kedua M-nya 1 dan seterusnya. Mari kita lihat contoh soal berikut yang sama. Mari adik dilanjutkan contoh soal berikut untuk meningkatkan pemahaman tentang diffraksi pada kisi. Cahaya dengan panjang gelombang 5000 angstrom datang pada sebuah kisi. Jarak kisi dengan layar 100 cm. Terang pertama terdifraksi 30 derajat. Tentukan kondisi kisi yang digunakan. Diketahui dari data yang ada lambda 5 kali 10⁻5 cm, tetanya 30 derajat, M-nya sama dengan 1. Ditanyakan N-nya berapa. Nah, L-nya 1 meter. Jawab, ingat rumus terang, D sin theta sama dengan M kali lambda. Masukkan angkanya, D sama dengan M kali lambda per sin theta. Masukkan angkanya 1 kali 5 10⁻5 per sin 30 sama dengan 5 kali 10⁻5 per 0,5 sama dengan 10⁻4 cm. Ingat, N sama dengan seper D. Sama dengan seper 10⁻4 cm. Jadi N sama dengan 10.000 goresan per cm. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Mari kita simak contoh berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik kita lihat contoh soal yang lain. Saya datang pada sebuah kisi dengan 5000 goresan per cm. Jarak kisi dengan layar 100 cm. Gelap ketiga berjarak 3 mm dari terang pusat. Tentulah panjang gelombang cahaya yang digunakan. Dari data yang ada, N sama dengan 5000 goresan per cm. Sehingga D-nya sama dengan 1/5000 cm. L sama dengan 100 cm. Y-nya 0,3 cm. M-nya sama dengan 2. Jadi semua disamakan dalam satuan cm. Ditanyakan lambdanya berapa. Ingat bahwa jadi saya katakan sebelumnya untuk sudut-sudut kecil maka sin theta sama dengan tan theta sama dengan Y per L, maka untuk gelap menjadi yaitu D Y per L sama dengan M plus setengah kali lambda. Sesuai angkanya atau lambda sama dengan D kali Y per L kali M tambah setengah. Sesuai angkanya 1/5000
kali 0,3 per 100, 2 ditambah setengah, jadi 2 setengah. Ya, hasilnya disederhanakan yaitu 2,4 10 pangkat 7 cm. Jadi begitu adik, tidak sulit. Mari kita simak materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik, supaya lengkap pemahaman kita tentang vibrasi, kita lihat penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pertama, optik vibrasi adalah prinsip dasar di balik kinerja spektroskopi, difraktometer, dan sistem optik lainnya. Yang kedua, yaitu fotografi. Vibrasi dapat mempengaruhi ketajaman gambar, terutama pada apertur kecil dalam fotografi. Kemudian ilmu komunikasi, penggunaan gelombang radio yang memiliki panjang gelombang lebih panjang dalam komunikasi adalah contoh penerapan vibrasi dalam lingkungan ban dan alam. Nah, yang keempat yaitu diffraksi sinar X untuk mengetahui jarak antar dua bidang kristal di fisika. Begitulah adik-adik yang bisa saya berikan tentang diffraksi. Silahkan Anda mencoba soal berikutnya untuk meningkatkan pemahaman. Jangan lupa komen dan subscribe, like. Sampai jumpa pada materi polarisasi. Sampai jumpa.